Indonesia lolos, Indonesia menang 4-1 atas Yordania. 4 gol diciptakan oleh 2 gol Marcelino, 1 gol Witan Sulaiman, dan 1 gol pemain pengganti Komang Teguh. Tiket 8 besar telah dikantongi, target PSSI telah tercapai. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis yang menarik dari Bung Yes di Rai Soccer TV. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Luar biasa. Luar biasa. Kita tidak lagi sekarang berpikir tentang bagaimana Indonesia bermain untuk tidak kalah. Tetapi sekarang kita berpikir bagaimana setiap penampilan Indonesia, khususnya untuk Piala Asia Under 23 ini, Indonesia menang dengan berapa gol. Ini memang harus terpola, terpatri dalam memori ingatan kita, mulai dari kemenangan semalam ketika kita membantai Yordania dengan skor telak 4-1. Pantas memang jika melihat permainan adik-adik kita semalam. Semuanya bermain dengan kemampuan terbaik, bahkan sangat textbook mereka bermain, dan ini yang memang dinanti-nantikan oleh kita semua pecandu sepak bola, paling tidak dalam 3 dekade terakhir, bahwa bermain bola itu tidak saja menendang, berlari, atau kontrol, tetapi bermain bola itu harus memakai kecerdasan, kepintaran, dan itu dilakukan oleh adik-adik kita semalam. Bagaimana mereka bermain secara individu, bagaimana mereka bermain secara tim, itu terlihat jelas betul. Walaupun masih ada beberapa kekurangan, kelemahan yang mereka harus perbaiki. Tetapi secara keseluruhan, 80% mereka sudah bermain bola secara textbook. Dan itu sangat membanggakan, dan kita perlu berikan apresiasi tertinggi bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan, terlebih juga kepada pelatih Shin Taeyong atau STY. Di babak pertama, semua pemain memang tampil prima. Tidak ada kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan, bahwa ada 1-2 passing atau pengambilan posisi yang belum pas, itu wajar saja. Karena bermain bola tidak selalu semua bermain dengan sempurna. Di lini belakang kali ini memang kita lihat Rizky Ridho masih menjadi komandan. Bahkan terkadang Justin Hubner harus turun membantu, karena di sisi kiri pertahanan di sana ada Nathan Chuaon, dan kemudian di kanan ada Ferrari. Tetapi di tengah sangat fleksibel. Terkadang pun di sisi kiri ada perubahan permainan, ya, saling mengisi antara Nathan dan Pratama Ahran, sehingga membuat kedua pemain ini memang sulit diantisipasi, dibaca oleh pemain lawan. Sedangkan di kanan, nah ini yang menjadi catatan di sektor kanan pertahanan kita antara Ferrari dan Fajar Rahman. Kedua pemain yang memang jarang ditampilkan secara bersamaan ini terlihat banyak ditekan oleh lawan semalam. Yordania memanfaatkan, mungkin mereka tahu bahwa kekurangan Indonesia ada di sisi pertahanan kanan, dan mereka lebih banyak melakukan tekanan dari sayap kiri menekan sektor pertahanan kanan Indonesia. Namun secara disiplin, secara komitmen, secara keseriusan, secara semangat, baik Ferrari maupun Fajar bermain sangat baik. Mereka jarang memang melakukan serangan, tetapi dengan bermain ulet, bermain tekun, membendung serangan-serangan Yordania, ini membuat penyerang-penyerang Yordania hilang kepercayaan diri. Dan sungguh luar biasa untuk dua pemain ini, ya. Paling tidak mereka sangat hebat dalam mempertahankan lini belakang Indonesia. Di tengah kita lihat bahwa di center back khususnya Rizky Ridho yang terkadang juga ditopang oleh Justin Hubner yang turun, sehingga pertahanan ini cukup baik di center backnya. Namun di kiri kerjasama antara Pratama Ahran dan juga Nathan Chuaon, kemudian Marcelino, ini lebih baik dari di sisi kanannya, sehingga kita lihat ada beberapa gol yang memang mulai terbangun dari lebih banyak dari sisi kiri dan bukan dari kanan. Nah, misalnya kita lihat di gol pertama, ya, misalnya di gol pertama dan ketiga itu
diawali dengan serangan Indonesia dari sektor kiri, dan gol pertama yang dilakukan, dibangun atau dibuka oleh Rafael Struijk itu membuat Indonesia mendapat penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Marcelino. Kemudian gol ketiga pun itu dibangun dari sektor kiri, ya, Indonesia, dan Marcelino menyelesaikan dengan baik. Saya mungkin perlu menjelaskan sedikit bagaimana gol-gol kita tercipta, khususnya diawali oleh gerakan siapa dan kerjasama yang bagaimana. Apresiasi juga perlu diberikan kepada Rafael Struijk. Pemain ini kembali belum bisa mencetak gol, tetapi dia menunjukkan lagi-lagi kualitasnya bagaimana dalam mengacaukan pertahanan lawan dan membongkar pertahanan lawan serta memberikan peluang bagi rekan-rekannya. Dan semalam gol pertama diawali justru dari gebrakan Rafael Struijk yang menusuk dari sisi kiri menembus pertahanan kanan dari Yordania. Itu dia mengulangi seperti ketika, kalau saya tidak keliru, kita mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Dia melakukannya hampir sama persis. Dia dengan berani, dengan kepercayaan diri yang tinggi, Rafael Struijk menusuk pertahanan kanan lawan. Bahkan dia sudah melewati satu pemain, dan ketika mencoba melewati dua pemain telah berhasil. Namun pemain yang tertinggal di belakangnya sempat menjatuhkan dia, dan wajar sekali. Saya kira penalti itu sangat wajar diberikan bagi kita, dan Marcelino dengan tenang, dengan dingin mengeksekusi bola sehingga Indonesia unggul 1-0 di menit ke-23. Nah, bagaimana dengan gol kedua yang diciptakan oleh Witan Sulaiman di menit ke-40? Ini gol sangat textbook, ya. Dan ada peran beberapa pemain yang mengawali terciptanya gol dari Witan Sulaiman ini. Tetapi kita juga harus berikan apresiasi yang tinggi bagi Witan, karena pemain ini ketika tampil di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia, terlihat dia memiliki beberapa kelemahan. Walaupun secara individu tekniknya bagus, terutama dalam 1-2 sentuhan melepaskan bola kepada teman-temannya. Namun semalam Witan sangat luar biasa. Dan gol keduanya bagi Indonesia yaitu diawali oleh permainan 1-2 sentuhan oleh 3 pemain. Rizky Ridho yang pada momen yang sama melakukan serangan naik sampai di kotak penalti lawan, membangun kombinasi 1-2 dengan Marcelino. Diawali Marcelino yang dengan berani melepaskan umpan datar kepada Rizky Ridho, dan Rizky Ridho dengan satu sentuhan pun menyentuh bola ke Witan Sulaiman yang menusuk dari sayap kanan memasuki kotak penalti. Dan dengan cantiknya dia melepaskan tendangan yang tidak terlalu keras, tendangan kaki kiri yang tidak terlalu keras, tetapi sangat akurat, sangat presisi. Bola dilayangkan pada sudut kanan gawang Yordania, dan kiper Yordania yang sedikit out of position, memang dia tidak menyangka bahwa Witan dengan cerdiknya akan melepaskan bola ke tiang jauh. Dia berusaha terbang tetapi jauh dari jangkauannya, dan bola menusuk sisi kanan gawang Yordania sehingga Indonesia unggul 2-0. Di babak kedua sebetulnya Yordania lebih banyak menekan, paling tidak sampai dengan 20-25 menit babak kedua. Namun Indonesia yang mulai, ya, kita harus akui juga, dalam tekanan yang bertubi-tubi Indonesia terlihat agak sedikit grogi dan ketahanan fisiknya mulai menurun. Namun secara cerdik, ya, di bawah pimpinan koordinasi baik Ivar Jenner di tengah maupun Rizky Ridho di belakang, Indonesia berhasil membendung tekanan gencar dari Yordania. Tetapi sebuah serangan balik, nah ini yang selama ini kita tunggu-tunggu dari pecandu bola, penggemar bola, pengamat, bahwa pemain-pemain kita harusnya bisa memanfaatkan, mengoptimalkan setiap peluang sekecil apapun untuk mencetak gol, dan itu dilakukan ketika terjadi gol ketiga lewat sebuah kombinasi dari sisi kiri, ya, lagi-lagi antara dua pemain Marcelino dan Witan Sulaiman. Dan kali ini Witan Sulaiman yang memberi umpan kepada Marcelino, dengan cerdik dia menusuk ke gawang Yordania, dan ada sedikit duel kecil dengan kiper Yordania, tetapi Marcelino lebih dulu menguasai bola, dan dengan sentuhan yang pelan dia berhasil mencetak gol kedua baginya dan ketiga bagi Indonesia.
Marcelino pun mendapat apresiasi yang tinggi karena 2 gol telah membuktikan kerja keras dia selama ini. Baik ketika di Piala Asia bersama tim senior maupun di kualifikasi Piala Dunia, pemain ini tidak pernah lelah untuk bekerja keras. Hal yang sama dilakukan oleh Pratama Ahran tentunya. 2 pemain lokal yang bermain di tim luar tetapi di tim nasional dengan kombinasi ada beberapa pemain keturunan. Kualitas kedua pemain ini semakin tajam dan semakin terangkat. Gol keempat, lagi-lagi oleh pemain pengganti yang masuk di babak kedua, Komang Teguh. Pemain yang menjadi pahlawan ketika Indonesia menaklukkan Australia dengan gol tunggal lewat Komang di partai kedua hari Kamis lalu. Dalam bola lemparan yang dilakukan oleh Pratama Ahran, dan ini juga kita juga harus berikan nilai plus bagi Ahran karena selama ini usaha dia melempar bola throw in akhirnya berhasil semalam dan dimanfaatkan dengan baik oleh Komang Teguh, lagi-lagi lewat sundulan. Hal yang sama ketika dia lakukan menaklukkan kiper Australia waktu itu lewat sundulan juga, dan terciptalah gol keempat di menit 86, 4 menit menjelang bubaran, sehingga kita akhirnya sangat memastikan tiket lolos ke babak kedua karena di pertandingan lain Qatar diimbangi Australia tanpa gol. Dengan demikian Indonesia ada di posisi kedua dengan nilai 6, kemudian Australia mengikuti di posisi ketiga dengan nilai 2. Hasil bermain imbang 0-0 dengan Yordania dan 0-0 dengan Qatar. Sementara Yordania yang mengalami 2 kekalahan dengan 1 nilai ada di posisi buncit. Kita semua berharap di pertandingan 8 besar siapapun lawan Indonesia, seperti yang tadi saya telah mengawali, kita tetap dukung secara moral dan doa, dan mungkin kita sedikit mengubah pola pikir kita tentang pemain tim kita bahwa mereka akan menang atau tidak lagi. Sekarang mereka menang dengan berapa gol. Kita harus optimis. Karena dasarnya adalah ya sudah, pemain kita sudah tampil sempurna kok. Tinggal bagaimana mereka menjaga kebugaran fisik pada hari H. Kalau mereka tetap fresh, bugar, maka karena mereka sudah menemukan pola permainan tim maupun individu, maka kita jangan lagi pesimis. Kita sekarang berbicara tentang bagaimana Indonesia menang dengan berapa gol di setiap pertandingannya. Itu harapan kita semua dan harapan saya tentunya. Dan untuk semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa bola itu bulat. Giring terus.